Salah satu langkah awal sebelum kita menyusun tesis adalah kita mencari jurnal, khususnya jurnal rujukan. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita mencari atau mengakses jurnal yang bisa dijadikan rujukan untuk penyusunan tesis. Untuk jurnal rujukan ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pada jurnal tersebut ada logika hipotesa, kemudian masih tergolong baru, biasanya kita cari yang 3 tahun terakhir, kemudian yang ketiga adalah terindeks Scopus. Karena jurnal-jurnal yang masuk di Scopus itu sudah melalui review dan penilaian masuk kategori jurnal yang bagus. Sehingga untuk jurnal rujukan utama sangat diharapkan adalah yang terindeks Scopus. Langsung saja langkah pertama adalah kita membuka request melalui akun Perpustakaan Nasional. Ini saya sudah buka akun Perpustakaan Nasional, perpusnas.go.id. Tampilannya, kemudian kita langsung ke ujung paling bawah, e-resource, yang gambar komputer hijau ini kita klik. Nah, kalau kita sudah terdaftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional, maka akan keluar seperti ini. Bagi yang belum, silakan mendaftar karena dengan menjadi anggota Perpustakaan Nasional, kita akan bisa mengakses beberapa e-resource termasuk ProQuest secara gratis. Nah, di sini kita cari e-resource, bisa diketik ProQuest, atau kita cari logo ProQuest di sini. Ini ada banyak e-resource yang bisa kita akses ketika kita menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Kita akan cari ProQuest. Ini kita klik tautan. Nah, kita sudah terhubung dengan ProQuest, dengan akun Perpustakaan Nasional. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik pre-review, kemudian kita lanjut dengan pencarian melalui advanced search. Untuk di advanced search, kita juga jangan lupa untuk mengaktifkan atau klik peer review. Kemudian salah satu syaratnya tadi adalah jurnalnya adalah jurnal baru. Kita akan cari di 3 tahun terakhir. Berarti di publication date ini all date kita ganti menjadi last 3 years. Kemudian kita masukkan kata kunci yang kita minati. Misalkan kalau saya organizational forgetting. Dan innovation performance. Ini biasanya. Innovation performance. Setelah kita masukkan kata kunci atau variabel yang kita minati, kita pastikan full text PDF teraktif, peer review aktif, kemudian last 3 year. Kita langsung ke search. Ya. Ada 146 jurnal dengan kata kunci organisasional dan innovation.
Ini jadi kita mencarinya yang berkaitan dengan inovasi dalam organisasi. Ini ada pilihan full text PDF, dan abstrak. Kita lihatnya adalah yang full text PDF. Syarat jurnal utama selain 3 tahun terakhir yang tadi kita cari, kita adalah yang paling penting adalah ada logika hipotesa. Kita coba cek di jurnal ini apakah ada logika hipotesanya. Kita buka pelan-pelan. Nah, ini masing-masing jurnal berbeda, ada yang memang secara spesifik menyebutkan hipotesa development, ada yang tidak, dan di jurnal ini hipotesa masuk di critical literature analysis. Di sini misalkan contoh pertama adalah hubungan antara manajemen pengetahuan dengan inovasi organisasi yang berkelanjutan. Ini ada penjelasannya yang disebut logika. Kemudian setelah semua logika disampaikan, disimpulkan ada hipotesa pertama seperti apa, kemudian di yang hipotesa kedua juga ada penjelasan terlebih dahulu, logika berpikirnya sampai ketemu hipotesa 2, hipotesa 3, dan kemudian hipotesa 4. Nah, berarti untuk 3 tahun terakhir, kemudian logika hipotesa, jurnal ini sudah memenuhi ketentuan. Satu syarat lagi adalah kita harus cek di Scopus jurnal ini sebelum kita download menjadi jurnal rujukan. Kita buka websitenya Scopus, yaitu skemago.jr. skemago.jr.com. Kita buka. Cara mengecek apakah jurnal itu masuk di Scopus atau tidak adalah ini, enter journal title, menyebutkan judul jurnal, nama jurnal ya, atau ISSN-nya. Kita lihat jurnal yang tadi kita buka ya. Di sini kalau nama jurnalnya sustainability. Kalau ISN-nya kita cari di sini, biasanya di pojok bawah. Saya coba cari ke bawah, tidak menemukan, sehingga langkah yang kita lakukan adalah kita bisa masukkan nama jurnalnya. Ini sustainability. Kita copy ke nama jurnal ini, kemudian kita masukkan di Scopus di sini, di Skemago. Kita cek di sini tadi sustainability yang masuk di grupnya MDPI. Ini kebetulan sama ya, sustainability Switzerland MDPI. Kita klik, kita lihat jurnalnya. Yang pertama kali dilihat dari jurnal ini adalah apakah masih tergabung dalam Scopus atau tidak. Kita lihat dari coverage-nya. Ini 2009 sampai 2020, berarti memang masih bergabung. Kalau coverage ini kurang dari 2020 atau mungkin sudah lewat, berarti mungkin sudah selesai atau sudah tidak bekerja sama, tidak lagi masuk ke Scopus, mungkin karena kurang bagus dan sebagainya, sehingga tidak diperpanjang oleh Scopus.
Kita lihat ke bawah lagi, dia masuk kuartil berapa, dia masuk Q2. Nah, kalau dari 3 syarat tadi, hipotesa, development-nya ada logika, kemudian 3 tahun terakhir, dan sudah masuk di Scopus, maka jurnal yang tadi kita lihat di ProQuest memenuhi persyaratan, kita tinggal di sini ada download PDF, kita klik di situ download PDF. Ya, kalau kita download dari akun download PDF ini, otomatis nanti jurnalnya akan masuk ke dalam list download kita dengan judul yang sama dengan jurnalnya. Sekilas itu mencari jurnal di ProQuest. Kenapa ProQuest? Karena jurnal di ProQuest itu hampir semuanya tersedia dalam bentuk full PDF seperti ini, sehingga memudahkan kita untuk langsung download PDF. Di resource yang lain kita tidak mendapatkan full PDF seperti halnya kalau kita mencari di ProQuest. Nah, itu untuk jurnal utama. Kalau untuk mencari jurnal pendukung yang lainnya, langkahnya sama. Hanya untuk jurnal pendukung yang lainnya tidak harus 3 tahun terakhir, kemudian tidak harus Scopus. Jadi kalau lihat di sini ya, kita kembali ke Advanced. Kalau untuk jurnal yang lain, ini Organizational Forgetting dan Innovation Performance sama, full text peer review sama. Yang berbeda adalah di sini bisa all date semua tahun, kemudian kita search. Kemudian kita pilih salah satu jurnal yang dicek adalah hipotesanya sama dengan hipotesa pada jurnal rujukan, itu bisa kita pakai atau kita download. Tidak harus terindeks Scopus, itu bisa kita jadikan jurnal pendukung dalam penyusunan tesis kita. Nah, bagaimana kalau kita tidak menemukan di ProQuest jurnal yang kita minati? Boleh nggak langsung ke cari di Emerald atau sumber-sumber lain? Bisa saja, cuma mungkin tidak semuanya tersedia dalam bentuk PDF-nya yang siap download. Mungkin kita harus bayar untuk dapat PDF-nya dan sebagainya. Kita cari di Emerald, kita ketik Emerald Insight, www.emerald.com ya, tapi kita insight-nya, kemudian kita klik. Sama dengan di ProQuest, kita akan mencari sesuai dengan pemilihan kita, maka kita klik Advanced. Nah, kita akan pilih jurnal artikel, kemudian kita masukkan kata kuncinya. Ini kebetulan karena saya sudah pernah kayaknya masih tersimpan, Organizational Forgetting, Service Innovation, kemudian data ringnya bedanya dengan di ProQuest, ini adalah kita tuliskan tahunnya. Kalau 2 tahun terakhir berarti kita masukkan 2018 sampai dengan 2020. Kemudian akses tipe, kita ada beberapa pilihan. Sebenarnya ada open access dan tidak open access di sini nih. Only open access adalah yang bisa kita akses secara gratis, atau ada beberapa jurnal yang kita tidak bisa mengakses langsung. Tapi ini saya memilih all content saja. Kita search. Nah, ini ada beberapa jurnal. Nah, ini bedanya antara yang open access dan tidak open access. Kalau di
Kalau di ProQuest kita akan dapat semua hampir open access, bisa dipastikan semua ada PDF-nya. Kalau yang ada tandanya seperti ini di ProQuest, tanda bahwa untuk mencari aksesnya kita itu ada syarat tertentu, misalkan kita harus jadi member lah, kita harus membayar lah, atau berlangganan apa. Nah, ada juga beberapa jurnal yang di Emerald ini yang ada open access. Open access ini otomatis dia ada tulisan content available. Contoh kita buka dulu yang open access ya. Kita open access. Ketika yang open access kita buka PDF-nya, tersedia. Ini sudah. Kita juga bisa cek langsung apakah masuk ke Scopus atau tidak. Caranya adalah kita klik ISN-nya. Kalau ini ada ISN-nya nih, angka kecil ini adalah ISN-nya. Terus kita buka Skimago lagi yang tadi. Skimago jurnal rank. Kita masukkan. Nah, ini adalah Journal of Service Management. Ini sama, Journal of Service Management. Berarti ada. Nah, kita lihat coverage-nya. Masih masuk coverage di 2009 sampai dengan 2020. Kemudian kita lihat kuartilnya. Kuartilnya dia masuk Q1. Berarti jurnal ini bagus untuk kita download. Ya, kita bisa langsung download. Kita save ya. Nah, ini karena kebetulan tadi kita membuka yang open access. Tapi bagaimana kita back dulu ke yang tadi yang sebelumnya. Bagaimana kalau kita jurnal yang kita minati tidak open access? Kalau open access tadi content available, kemudian ada tanda gembok terbuka ya atau kunci terbuka. Nah, kita kalau yang open access ini ada kunci terbuka, kemudian content available. Kalau yang tidak bagaimana gitu kan? Kalau yang tidak contohnya adalah yang di sini. Ini. Misalkan ini ya, kita klik. Kan ini tidak ada open access-nya. Nah, kita klik. Di sini akan ada keterangannya. Untuk membaca versi lengkap dari konten jurnal ini, silakan pilih opsi di bawah ini. Misalkan login lewat Emerald account, atau kita harus rental konten dari DeepDui, artinya kita harus membayar. Kemudian atau akan kontak per-email ke supportingnya Emerald. Ini kan berarti kita tidak bisa otomatis mendownloadnya. Bagaimana cara kita mendapatkan jurnal yang seperti ini? Nah, ada cara agar kita bisa mendapatkan jurnal yang tidak open access, tapi kita bisa dapat PDF-nya, yaitu dengan Skyhub. Kita buka websitenya Skyhub. Skyhub. Skyhub.st. Nah, Skyhub itu secara berkala dia seringkali berubah link akses websitenya. Ini tampilannya seperti ini. Pertama kali
saya bisa mengakses di skyhub.org. Kemudian setelah itu tidak bisa diakses lagi, dia ganti skyhub.tw. Ini sekarang kita coba lagi, saya coba lagi, yang bisa terakses adalah skyhub.st. Jadi dia biasanya kadang-kadang berganti, tapi paling tidak kita cari dulu Skyhub. Nah, di sini adalah ada enter URL, doi dari jurnal yang akan kita cari. Tadi kan kita nyari jurnal nggak dapat PDF-nya, tapi pasti di jurnal ini akan ada doi-nya. Nah, doi-nya ini kita klik kanan, kita copy link address-nya, terus langsung kita masukkan di Skyhub. Ya, yang tadinya kita harus berbayar atau kita harus beremail ke support team, dengan Skyhub kita bisa dapatkan jurnalnya, kemudian kita download. Kita ganti jurnalnya, misalkan namanya misalkan jurnal. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah dapat jurnal yang tadinya kita harus berlangganan atau berbayar atau kontak call center, sekarang kita bisa download. Cara yang ketiga, bagaimana kalau kita langsung carinya di Skimago sehingga tidak perlu tes lagi bahwa dia masuk Scopus atau enggak, kita langsung aja deh di mana? Di Scopus. Bisa saja kita lakukan. Sama, kita buka Skimago, cr.com, kita klik jurnal ranking. Misalkan kita akan yang keuangan ya, kita akan cari tentang keuangan. Di sini kita subjek areanya kita bisa pilih. Kalau keuangan mungkin kita ambil business management and accounting. Kemudian untuk subjek kategorinya kita ambil accounting. Nah, di sini sudah banyak ini ya, sudah banyak jurnalnya. Ada totalnya 159 jurnal tentang accounting, dan di sini urutan 1, 2, 3 menunjukkan bahwa kisah kuartil 1, Q1 sampai dengan Q4 menunjukkan kualitas dari jurnal tersebut. Q1 adalah yang paling baik, dan Q1 nomor 1 di sini udah berarti dia adalah jurnal yang paling bagus di Scopus untuk keuangan. Kita buka misalkan Journal of Finance. Kita mau rujukannya jurnal yang paling bagus di Scopus nih. Journal of Finance kita buka. Journal of Finance, kita lihat ranknya sudah lama schedule-nya 1946 sampai dengan 2020 masih ya. Secara coverage-nya jurnal ini masih memadai sesuai ketentuan karena 1946 sampai dengan 2020. Cara mencari jurnalnya adalah kita copy nama jurnalnya, Journal of Finance. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Journal of Finance, kita pastekan di Google link. Nah, ini The Journal of Finance. Kita klik.
Kita lihat di sini. Di sini kalau kita mau cari yang paling baru berarti ada di sini. Nah, di sini juga ada nih beberapa artikel yang free access, open access gitu, berarti bisa diakses secara gratis ya. Kita misalkan buka ini yang volume 75 di bulan Agustus 2020. Misalkan kita buka ini. Kita lihat PDF-nya ada nggak sih gitu kan. Ternyata ini jurnal berbayar nih. Untuk dapat PDF-nya kita harus membayar. Copy link address-nya kita cari di Skyhub. Kita cari di Skyhub. Kita masukkan doi-nya di sini. Nah, kita dapat nih jurnalnya. Nah, kita bisa baca di sini apakah memang sudah sesuai ketentuan kita, tadi ada hipotesa dan sebagainya atau tidak. Nah, kalau memang sudah sesuai, kita bisa download. Ini jurnal finance. Ya, sudah terdownload, jadi kita sudah punya. Nah, kira-kira seperti itu cara kita mencari jurnal, baik melalui ProQuest, kemudian sumber lain, dan bagaimana kalau kita menemukan jurnal yang tidak open access atau tidak bisa diakses secara gratis, kita bisa menggunakan Skyhub. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih.